Bayangkan seorang petani yang sudah puluhan tahun mengolah tanah warisan leluhurnya. Pagi-pagi ia turun ke sawah berharap panen kali ini bisa lebih baik. Tapi apa deh, suatu hari datang surat pemberitahuan tanahnya akan dijadikan perumahan elit atau proyek industri, tanpa kompensasi dan tanpa pilihan. Inilah wajah nyata alih fungsi lahan di Indonesia. Dalam diam dan perlahan, petani kita dipaksa kehilangan satu-satunya aset yang mereka punya, yaitu tanah. Yang pertama sekarang kita bahas dari lahan subur ke beton dan pabrik. Alih fungsi lahan terjadi ketika tanah pertanian produktif diubah menjadi kawasan industri, perumahan atau infrastruktur lain. Secara teori ini bisa dilakukan dengan rencana matang, tapi di Indonesia prakteknya justru merugikan petani dan menguntungkan segelintir orang. Data dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN menunjukkan sekitar 100.000 hektar lahan pertanian berubah fungsi setiap tahunnya. Angka ini bukan hanya statistik, tapi alarm keras bagi masa depan pangan nasional, guys. Yang kedua, mafia tanah, aktor di balik meja. Lalu siapa yang bermain di balik semua ini? Jawabannya adalah mafia tanah. Mereka adalah oknum dari aparat, pengusaha, hingga pejabat lokal yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya sistem administrasi tanah. Modusnya adalah memasukkan sertifikat misalnya, memanipulasi data kepemilikan misalnya nih. Selanjutnya tekanan terhadap petani kecil untuk menjual murah, menggunakan program pembangunan sebagai dalih penggusuran. Ketika petani tidak mampu melawan secara hukum karena biaya tinggi atau tidak paham prosedur, mereka akhirnya menyerah. Tanah dijual murah lalu berubah menjadi ruko, gudang, atau kawasan elit yang tidak pernah mereka masuki, guys.